Assalamualaikum. Nama Ibu adalah Tasya Umratul Mardiasana. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai akhlak pergaulan remaja. Di mana akhlak pergaulan remaja itu dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Apakah sih remaja itu? Remaja ialah masa peralihan dari usia anak-anak kepada usia dewasa. Masa remaja adalah masa yang labil bagi anak sehingga memerlukan lingkungan yang baik, yaitu yang dapat membentuk karakter di dalam dirinya. Bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang pertama ialah menjalin persaudaraan ataupun ukhuwah, di mana dengan menjalin persaudaraan, kedamaian akan terwujud di dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara apabila di antara warga masyarakatnya menjalin rasa persaudaraan. Islam juga telah mengajarkan bahwa umat manusia harus menjaga persaudaraan. Dalam kaitannya dengan pergaulan remaja, Islam memberi petunjuk bahwa antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan mengadakan pergaulan sampai pada batas yang tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Dalam pergaulan dengan lawan jenisnya, harus pula dijaga jaraknya sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang pada gilirannya akan merusak bagi pelaku maupun bagi masyarakat umum. Islam telah membuat batasan-batasan dalam menjalin persaudaraan. Yang pertama adalah laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Yang kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh bersentuhan secara fisik. Yang ketiga ialah laki-laki ataupun perempuan tidak boleh mengadakan pergaulan dengan orang yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam perilaku lesbi, gay, biseksual, transgender, tawuran, mengonsumsi minuman keras, dan juga narkoba. Yang kedua adalah mengembangkan wawasan keilmuan. Menurut Jean Piaget, kelompok remaja berada pada tahap operasional formal, di mana merupakan tahap terakhir dari pengembangan kognisi. Fokus mereka ialah kemampuan berpikir secara abstrak dan juga berpikir secara hipotesis. Di antara bentuk pengembangan wawasan keilmuan bagi remaja ialah giat dan juga disiplin dalam belajar, baik secara individu maupun dalam kelompok, sehingga sebagian remaja sudah terlihat kehebatan intelektualitasnya dalam berbagai bidang pemikiran dan juga perasaan sehingga mampu melahirkan karya-karya bermutu dalam bidang seni, sains, dan juga teknologi. Merujuk kepada pendapat yang di atas ataupun yang saya jelaskan pertama, remaja harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya melalui kegiatan-kegiatan akademik ataupun non-akademik, baik melalui pendidikan formal maupun pula pendidikan non-formal. Yang ketiga ialah mengembangkan sikap saling menghormati dan juga menghargai ataupun tasamuh. Tasamuh atau toleransi adalah rasa tenggang rasa atau sikap menghargai dan juga menghormati terhadap sesama, baik itu secara sesama muslim ataupun non-muslim. Sikap tasamuh ini ataupun sikap toleransi yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak diri sendiri. Salah satu nilai yang terkandung dalam tasamuh ataupun toleransi adalah menghormati dan menghargai perbedaan dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing individu untuk mencari titik temu dalam persamaan dalam batas-batas tertentu. Islam mengajarkan bahwa sesama muslim itu harus bersatu, tidak boleh bertengkar, tidak boleh bermusuhan, karena sesama muslim itu adalah saudara.
Yang keempat adalah bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial ini merupakan media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan dengan online yang memungkinkan manusia saling berinteraksi tanpa pula dibatasi ruang dan juga waktu. Tetapi, pemanfaatan media sosial harus tepat, maka akan sangat berguna bagi perkembangan peradaban manusia. Tetapi, apabila disalahgunakan, maka akan sangat membahayakan tata kehidupan sosial. Yang kedua ialah dampak positif akhlak terpuji pergaulan remaja, yang dimana satu, menumbuhkan sikap arif dan juga bijaksana. Perilaku remaja yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap baik ataupun bersikap hati-hati, sabar, dan juga santun. Yang kedua adalah menumbuhkan sikap mandiri. Sikap mandiri harus dimiliki pada semua remaja. Dengan kemandirian yang dimilikinya, maka ia akan mampu bertindak tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri pada remaja akan mendorongnya terbentuk perilaku tangguh, tidak mudah terpengaruh perilaku negatif, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan ajaran agama, moral, dan juga ketentuan hukum. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tanggung jawab, di mana tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesedihan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin, serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Remaja yang mempunyai rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang telah mereka dapatkan. Yang ketiga adalah membiasakan akhlak terpuji di dalam pergaulan remaja. Yang pertama adalah menutup aurat, di mana kebiasaan menutup aurat harus senantiasa dijaga, tidak terkecuali pada remaja. Yang kedua adalah menjauhi perbuatan zina. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan sampai pada batas yang tidak membuka peluang terjadinya dosa. Yang ketiga adalah mengajak untuk berbuat kebaikan. Orang yang memberi petunjuk kepada teman ke jalan yang benar akan mendapatkan pahala seperti teman yang melakukan kebaikan itu. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Contohnya itu seperti ketika masih sekolah, SMP ataupun SMA, itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti kursus, yang entah itu dapat meningkatkan keterampilan mereka. Yang terakhir adalah yang kelima, tawadu kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Yang terakhir adalah santun dan juga rendah hati. Yang keempat adalah bentuk akhlak tercela. Di mana bentuk akhlak tercela ini, yang pertama adalah pergaulan seks bebas. Hubungan seksual akan dianggap sah dan dibenarkan apabila seseorang sudah resmi menikah. Tapi hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Naluri seksual yang tidak terkendali atau dilakukan tanpa aturan akan mendatangkan kekacauan di masyarakat. Misalnya terjangkitnya penyakit kelamin, perkelahian, dan kesulitan menentukan orang tua biologis dari anak-anak yang dilahirkan. Pergaulan seks bebas memicu munculnya pelanggaran-pelanggaran baru, misalnya aborsi dan pembunuhan bayi-bayi yang lahir dari hubungan seks di luar nikah. Untuk itu, remaja harus menghindari diri dari segala jenis pergaulan yang dapat menjerumuskan mereka kepada pergaulan seks bebas. Yang kedua adalah tawuran.
Remaja yang terlibat dalam tawuran seringkali dipicu oleh persoalan-persoalan yang amat sangat sederhana. Salah satunya itu seperti saling mengejek, senggol-senggolan kendaraan, dan yang lebih memprihatinkan ialah terkadang ada pula beberapa remaja yang mengikuti tawuran tetapi tidak mengetahui penyebabnya, apa yang memicu tawuran itu, dan mereka hanya ikut-ikutan dengan omongan solidaritas. Yang ketiga adalah mengonsumsi minuman keras. Maksudnya di sini adalah mengonsumsi alkohol dikarenakan di dalam alkohol ada racun yang disebut protoplasmid, yaitu racun yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf, sehingga orang yang mengonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dikarenakan hal ini, seseorang yang mabuk seringkali melakukan keonaran ataupun keributan atau bahkan perkelahian hingga pembunuhan. Pecandu alkohol maupun pengedar minuman keras dianggap melanggar norma sosial di dalam masyarakat. Yang terakhir ialah penyalahgunaan narkoba, di mana narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari mengonsumsi narkoba ini sungguh sangat membahayakan, sehingga dapat merusak semua sistem saraf jika digunakan. Awalnya, narkotika ini digunakan hanya untuk keperluan medis. Namun, setelah perkembangan zaman, sering salah digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Yang kelima adalah dampak akhlak tercela pergaulan remaja, di mana bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Yang kedua, hilangnya budaya malu. Yang ketiga, menimbulkan masalah kesehatan. Yang keenam adalah menghindari akhlak tercela pergaulan remaja, di mana yang pertama, meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Remaja harus menyadari dengan sepenuh hati bahwa dengan meningkatkan keimanan kepada hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah, maka kualitas pada pribadi seseorang remaja akan menjadi meningkat. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas akhlak dan juga etika pergaulan. Yang ketiga, mengatur waktu dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.